Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, rutinitas sehari-hari yang tiada hentinya, kita menghadapi tantangan dan masalah, menemukan solusi, jatuh, kemudian bangun lagi. Berjuang tiada hentinya, menguras banyak energi, perhatian, dan emosi. Kita bergulat dengan perasaan, kehendak, dan penilaian orang lain. Kita berpacu dengan segala tuntutan dalam waktu yang terbatas. Semua kegiatan kita berlalu begitu cepat, terjadi begitu saja. Kita tidak sempat benar-benar memaknai seluruh hidup kita. Hingga kita seringkali tidak peka mengenai dosa kita yang terdalam. Atau jika kita mengetahui dosa-dosa kita, kadang kita tidak mau membuka koper berbau busuk yang berisikan belatung kejahatan dan aib yang telah kita perbuat. Berhenti sejenak. Len, Prapaskah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan hidup kita, menghentikan roda rutinitas dan memfokuskan hidup ke arah yang benar, merenungkan dan melihat kembali dosa-dosa yang mungkin sudah kita tinggalkan atau yang masih kita gumuli sampai saat ini. Ini mengingatkan kita betapa rentannya kita untuk berdosa, betapa jauhnya kita jatuh, dan betapa besar anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan berhenti sejenak dalam waktu yang terbatas ini, mari kita memfokuskan perhatian kita pada Kristus, mengizinkan Injil mengkalibrasi hati kita ke arah yang benar. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan ya, kita bersyukur hari ini kita masih melanjutkan dari sermon series kita di Energize tentang Lent ya, Prapaskah. Jadi selama masa-masa ini kita akan terus bahas apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa pelayanan Yesus Kristus dan nanti menjelang kepada Jumat Agung. Ya, Jumat Agung 2 minggu lagi kalau tidak salah itu sudah Jumat Agung dan Paskah gitu ya. Jadi karena periodenya cukup singkat dari Jumat Agung ke Paskah, maka kita turut memperingati atau turut bukan merayakan sih, tidak merayakan, tapi kita lebih konsen sedikit ke arah Prapaskah. Sebelum Paskah kita ada renungan Lent ya, yang tiap hari dibagikan, tiap hari, tapi bukan hari Minggu, tidak dibagikan ya, di hari-hari weekdays aja. Oke, jadi seperti itu. Kalian liburan kemana selama ini ya? Ya. Kak John kemarin nanya, kemudian ada yang bilang liburan kami youth camp. Ya, youth camp ya. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani, yang sudah mempersiapkan acara youth camp kita 2025 ini. Dan teman-teman yang bisa hadir, bisa ikut serta di dalam youth camp kita yang kali lalu. Ya, Kak John mau apresiasi dan kita mungkin bisa tepuk tangan untuk diri kita sendiri ya, yang sudah bisa mengikuti dan melayani bersama-sama dalam youth camp kita. Ya, puji Tuhan, waktu youth camp kita bahas banyak hal, kita belajar banyak hal, kita belajar tentang panggilan yang tak tergoyahkan dan Kak John pakai kaosnya. Ya, wah ini, gini dong gitu ya. Kayaknya dibuka aja ya, nggak usah. Kayaknya unshaken calling di hati bro, asik. Ada yel-yelnya juga ya, gitu ya. Tapi nggak usah, kayaknya kita nggak usah, nanti habis waktunya. Kita akan bahas hari ini dengan tema mingguan kita yaitu Beyond Expectation. Sama-sama katakan 2, 3, Beyond Expectation ya, melampaui dari apa yang kita harapkan. Kita akan lihat teks yang ada di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Tapi Kak John akan memulai dulu dengan satu pernyataan ya, bahwa teman-teman kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari-harinya kita, semua orang yang namanya orang pasti mengalami namanya penderitaan. Tapi tidak semua orang menyikapi penderitaan dengan cara yang berbeda. Mereka tidak semua orang menyikapi penderitaan dengan cara yang benar gitu ya. Nah, ada orang yang punya harapan dalam menyikapi penderitaan, ada orang yang tidak punya harapan ketika menyikapi penderitaan. Nah, ada yang tidak punya dan ada yang punya harapan. Tetapi yang punya harapan juga itu masih terbagi lagi jadi 2. Ada yang harapannya benar, ada yang harapannya keliru. Ya. Jadi kira-kira lebih baik mana?
tidak punya harapan atau punya harapan tapi keliru? Lebih baik yang mana? Kayaknya sama-sama nggak baik gitu ya. Kayaknya sama-sama sesat, bisa melenceng nanti kan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu kita mau lihat bahwa di dalam kehidupan kita, meskipun kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami masing-masing punya masalahnya masing-masing gitu ya. Ada kalanya kalau di zaman-zaman sekarang itu banyak orang yang terkena dengan namanya isu mental health ya. Kenapa sampai mereka sampai tidak bisa meregulasi emosi mereka, perasaan mereka, pikiran mereka sehingga mereka sangat frustasi. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, ada juga yang terjadi karena latar belakang masa lalu yang mengubah atau yang membentuk dirinya sampai dia sangat serentan itu, sangat goyah sekali seperti itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita mau lihat sebenarnya seringkali kita mesti berpikir atau kita mesti melihat dari bagaimana Tuhan merencanakan atau membimbing kita melewati setiap penderitaan. Karena semua orang pasti akan mengalami penderitaan. Tapi seringkali cara Tuhan memang kagak enak gitu. Karena seringkali penderitaan Tuhan kadang mengambil semua yang kita andalkan, semua yang kita bersandar ya, supaya kita menemukan pengharapan yang benar. Karena tadi ada iman, ada pengharapan, dia punya harapan tapi rupanya harapannya tidak benar gitu. Sehingga Tuhan mengambil segala sesuatu yang ada dalam diri kita, yang kita bersandar padanya, yang kita andalkan itu sebagai pedoman atau sebagai motivasi hidup kita, tapi rupanya itu menjadi Tuhan ambil semua, itu hilang semua dari diri kita, sehingga tapi tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan pengharapan yang benar. Nah, kita seringkali bersandar kepada sesuatu yang tidak merupakan sandaran. Satu kali Kak John pernah pergi ke mall gitu ya, ke mall. Lalu di mall itu tahu kan ada kayak balkon, bukan balkon ya, jadi di bawahnya itu aula yang lebih besar kayak lantai yang lapang, apa namanya itu ya. Jadi kita dari atas itu ada pagar. Nah, ya semacam kayak balkon lah mungkin ya. Tapi di situ dituliskan supaya jangan bersandar pada pagar gitu ya. Satu kali juga ada satu quotes lucu ya itu mungkin jadi meme gitu ya, jadi meme. Jadi ada tempat wisata di mana di situ ada pagar, lalu ditulis di situ jangan bersandar pada pagar, bersandarlah pada Tuhan gitu. Wes, bagus ya, bagus sekali gitu ya. Iya memang karena kita seringkali bersandar pada pagar. Ya, yang pagar ini mirip juga dengan pacar, ya, agak mirip juga, sama-sama tidak bisa diandalkan gitu ya. Ya, yang setuju katakan amin. Oh iya, ada juga yang amin ya. Kayaknya perlu kita ganti topiknya kali ya, biar lebih relate ya. Ya pacar kadang tidak bisa diandalkan gitu ya. Aduh, ya makanya harus andalkan Tuhan, jangan andalkan pacar, apalagi pagar gitu ya. Jangan bersandar pada pagar, jangan bersandar pada pacar, jangan bersandar kepada sesuatu yang bukan sandaran. Kita kalau bersandar pada orang lain, maka kita pasti akan kecewa. Berapa banyak kita punya bestie, ya? Kita punya bestie. Lama-lama dia jadi beastie gitu ya, beast ya. Beauty and the Beast, nah beast berarti makhluk buas gitu. Bestie, tapi dia bisa jadi buas. Berapa banyak kita punya harapan atau kita gantungan kepada orang lain yang kerap kali justru mengecewakan kita. Karena apa? Orang tidak bisa dipegang perkataannya, tidak bisa dipegang apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Kalau kita bersandar pada orang, bukannya Kak John ngajarin kita jadi tidak percaya sama orang, tapi memang namanya sandaran haruslah kita tempatkan kepada apa yang betul-betul adalah sandaran kita. Nah, tapi semuanya ini menuntun kita untuk kita menemukan sandaran yang tepat, yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah makanya kita akan belajar dari salah satu tokoh yang cukup terkenal di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kalau dari gambar teman-teman tahu ini peristiwa apa? Perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Ya kalau sudah tahu ya gambarnya, atau teman-teman bisa buka langsung di dalam Alkitabnya, kita akan belajar dari salah satu tokoh ini ya, yang sudah cukup
sangat terkenal kalau bisa dibilang ini karena kisahnya seringkali diulang-ulang di dalam khotbah-khotbah di gereja-gereja. Nah, tapi oh iya, Kak John yang pegang kendali ya. Oke. Nah, tapi kita akan lihat dulu sinopsisnya ya. Karena kita tidak akan mungkin baca semuanya, tapi Kak John akan berikan sinopsisnya. Jadi pada saat itu Yesus sebenarnya ada di dalam satu tempat, kemudian banyak orang berkerumun mengelilingi dia. Dia sedang berjalan menuju ke satu tempat. Ada pelayanannya yang dia harus lakukan, tetapi kerumunan orang banyak itu membuat mereka jadi susah untuk berjalan. Tapi ada satu perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Sakit pendarahan 12 tahun, teman-teman tahu ini sebenarnya penyakit yang cukup berat ya. Penyakit cukup berat. Ini sebenarnya kayak menstruasi kalau wanita itu per bulan ini 12 tahun setiap hari. Bayangkan. Sakitnya minta ampun, ya. Jadi berat sekali. Nah, kemudian dia berpikir bahwa kalau dia pegang saja ujung jubahnya Yesus, maka dia akan sembuh. Kemudian dia berusaha mengejar Yesus di dalam kerumunan, dia selap-selip. Kemudian dia akhirnya dapat jubahnya Yesus dan seketika itu juga dia sembuh. Kemudian Tuhan mengatakan kepada dia, pulanglah dengan damai karena imanmu sudah menyelamatkan kamu. Nah, berapa banyak yang sudah pernah dengar cerita ini? Coba angkat tangan. Yang sudah pernah. Oke, berapa banyak yang belum pernah dengar, baru dengar hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, ya ini tidak angkat tangan juga, ya dengar juga enggak angkat tangan. Tapi teman-teman, kita mau lihat dulu di dalam kisah ini. Kisah ini sebenarnya kalau kita melihat, polanya itu kan yang kita ambil tuh di tengah nih kawan-kawan. Yang kita ambil tuh di tengah-tengah. Jadi sebenarnya ada kisah sebelumnya dan kisah sesudahnya. Kisah sebelumnya itu sebenarnya bicara tentang Yesus yang mau menyembuhkan anak Yairus. Ada seorang pemimpin rumah ibadat namanya Yairus yang anaknya sedang sakit. Dia ketemu dengan Yesus, lalu dia minta Yesus tolong supaya bisa sembuhkan anak saya yang sedang sakit. Nah, kisahnya ini di bagian sini Yesus diinterupsi oleh Yairus, kemudian kisah yang tadi Kak John beri sinopsis, kemudian dilanjutkan lagi dengan Yesus membangkitkan anak perempuan yang berumur 12 tahun. Nah, kalau kita perhatikan, rupanya kisah ini bagi banyak penafsir menyebutkan kisah ini dengan pola sandwich pattern, ya. Sandwich pattern yaitu ada roti, ada isinya, lalu roti lagi di bawahnya. Benar ya? Udah tahu ya sandwich. Nah, jadi ada kisah yang di tengahnya itu punya kesamaan dengan cerita-cerita yang ada di tepi-tepinya. Di tepi bawahnya, di tepi atasnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa aja kesamaannya, rupanya sama-sama. Waktu Yesus hadir, kemudian waktu Yesus ada di saat itu, lalu dia diinterupsi oleh Yairus karena anaknya sedang sakit. Sama kisah di dalam perempuan yang pendarahan itu juga, waktu Yesus sedang jalan, sama-sama dia diinterupsi oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan tadi. Ya, jadi ada kesamaannya nih. Nah, lalu yang berikutnya, waktu kalau kita lihat ada kesamaannya dalam hal apa? Anak perempuan. Orang yang Yairus minta anak perempuannya untuk disembuhkan karena anak perempuannya sedang sakit parah. Ya. Dan perempuan tadi yang pendarahan 12 tahun, juga disebut oleh Yesus Kristus sebagai anak perempuan. Nah, kemudian kita sama-sama menemukan ada angka 12 tahun. Anak perempuan yang sakit dan akhirnya mati, tapi dibangkitkan, itu usianya 12 tahun. Dan perempuan yang menderita pendarahan tadi, sudah lama menderita selama 12 tahun. Kemudian sama-sama ada bersifat najis, karena perempuan pendarahan, darahnya itu najis. Ya, menurut peraturan hukum Taurat di Perjanjian Lama. Dan anak perempuan yang mati tadi mayat juga najis. Sama, ada kesamaan. Lalu yang berikutnya, waduh Kak John kaget sendiri. Mereka sama-sama tidak punya harapan. Karena anak perempuan 12 tahun tadi meninggal, dan perempuan ini 12 tahun pendarahan dan tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan dia. Dan kemudian diakhiri dengan ada tindakan Yesus yang bisa disebut agak konyol gitu ya. Ada disebut agak konyol karena waktu Yesus sedang berjalan di kerumunan terus diinterupsi sama perempuan yang pendarahan 12 tahun. Mereka berdesak-desakan, lalu dia rasa kayak ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Lalu dia bilang, siapa yang sentuh saya? Ini konyol, karena
Semua kan lagi berdesak-desakan. Kalau nanya siapa yang sentuh Yesus, semua sentuh Yesus gitu loh. Tapi Yesus tanya, siapa yang menyentuh aku? Nah, sama juga kisah anak perempuan yang meninggal umur 12 tahun tadi juga. Itu kan sudah dikabarkan kalau dia sudah mati. Tapi Yesus bilang, tidak, dia cuma tidur. Dan orang-orang menertawakan Yesus. Ini tindakan Yesus yang konyol. Jadi kalau teman-teman kita lihat cerita ini, apa tujuan Kak John mau kasih tunjuk ini? Alkitab kita itu indah, ya, itu bukan cuma sekedar bacaan, apalagi ada orang yang menyebut atau memikirkan bahwa Alkitab itu seperti dongeng, cerita, legenda. Tidak, tapi dia adalah karya sastra, bukan karya sebenarnya, tapi dia adalah catatan sejarah yang dibentuk, yang disusun sedemikian hingga sangat indah, sehingga di dalam strukturnya saja, dalam patternnya saja, kita bisa menemukan ada keindahan Injil yang mau disampaikan kepada kita. Amin. Ya. Nah ini Kak John, waduh ini masuk Energize kok berat ya. Nah, Pastor Alvin waktu itu di Youth Camp juga bilang, anak-anak muda harusnya dikasih yang berat-berat ya, karena otaknya masih fresh, storage-nya masih banyak gitu ya. Nah oleh karena itu ayo kita akan lanjutkan. Yang berikutnya ya, nah kita mau lihat memangnya ada penderitaan apa yang ada dialami oleh perempuan tadi. Kita hanya fokus untuk perempuan yang pendarahan 12 tahun saja ya teman-teman ya. Kak John tidak akan bahas yang lain karena waktunya Kak John cuma 40 menit dan sekarang sudah hampir setengahnya bagian. Ya kita lihat ya, maka kita akan melihat ada masalah yang dialami oleh perempuan 12 tahun pendarahan ini. Masalahnya apa? Secara fisik dia mengalami sakit di tubuhnya 12 tahun. Itu disebutkan di sini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun secara fisik pasti dia sangat menderita karena sakitnya minta ampun. Teman-teman, bagi yang wanita pasti tahu namanya menstruasi. Itu mungkin setiap bulan ada dan itu dialami sekitar 3 sampai 4 hari. Bayangkan ini 12 tahun berturut-turut 24 jam. Sakitnya minta ampun. Secara fisik dia menderita. Secara fisik dia mengalami sakit pendarahan dan ini bukan cuma flek saja, minta maaf ya. Kak John, ini kita sudah dewasa dan ini kalau kita belajar biologi juga sama seperti ini, bukan cuma flek saja, tapi ini pendarahan. Kalau kita lihat nanti di dalam ayat-ayat tertentu itu bahkan pendarahannya itu seperti aliran air. Darahnya mengalir begitu deras. Sangat menyakitkan. Lalu dia juga mengalami masalah sosial, pergumulan sosial. Persoalan sosialnya apa? Karena orang-orang tidak ada yang mau dekat kepada dia. Orang anggap dia najis. Tidak ada orang yang mau mendekati perempuan itu. Ya. Kalau semua melihat perempuan ini najis, waduh, nggak ada yang mau mendekat. Itu kan menjadi masalah sosial bagi dia ya. Tidak ada yang deketin. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang ngajak ngobrol dan sebagainya. Lalu dia juga punya masalah finansial. Kenapa? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Semua hartanya, uangnya habis untuk pengobatan kepada tabib, tapi tidak ada faedahnya. Malah makin memburuk keadaannya. Kasihan ya, pengobatan yang menyebabkan dia kehilangan harta. Dan yang menurut saya persoalan dia yang paling besar, adalah masalah spiritual. Kenapa? Karena ke bait Allah pun tidak bisa. Benar ya? Sekarang kita puji Tuhan, karena Yesus Kristus, penyembahan atau ibadah kita tidak seperti perjanjian lama. Sekarang mesti dicek kalau kayak misalnya untuk konteks seperti ini, siapa minta maaf. Siapa yang menstruasi nggak boleh masuk ke ruang ibadah? Wih, kasihan sekali. 12 tahun tidak bisa beribadah. 12 tahun tidak bisa ikut youth camp. Kalau youth camp mah sekali setahun oke lah ya. Enggak apa-apa lah. Tapi kalau setiap minggu saya enggak bisa pergi beribadah dan dijauhin. Bahkan sama pendetanya juga bilang, kamu najis. Bayangin. Ini persoalan spiritual. Kalian pernah enggak dituding sama pendetanya atau Kak John ngomong kalian, jangan datang ke Energize ya. Najis. Kurang ajar gitu ya. Iya itu sekarang. Kalau dulu, semua umat harus terima. Kenapa? Kalau imam besarnya udah bilang, dia najis, tidak boleh. Inilah masalahnya terlalu overpower, terlalu OP. Dia tidak bisa menanggung semuanya ini dan dia sangat menderita. Nah makanya teman-teman, kalau kita lihat, bukan cuma itu saja teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di dalam budaya Mediterranean kuno waktu itu,
ada 3 poros ya yang menjadi kekuatan bagi kebudayaan pada saat itu, yaitu honor and shame, kehormatan dan aib, fear, power and fear, kekuatan dan ketakutan, clean dan unclean, tahir dan najis. Ketiga-tiganya perempuan ini tidak punya. Ketiga-tiganya dia tidak punya kehormatan, dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya, oh ini orang tahir, tidak, dia najis. Tiga-tiganya dia tidak punya, dan perempuan ini terbuang tanpa harapan. Ini kalau Kak John jelasin kayak gini, ini kisah di Injil, kisah di cerita firman Tuhan. Kita telusuri lebih dalam, kita akan lihat ini bukan sekedar cerita. Ini menggambarkan penderitaan manusia yang saat ini kita juga alami. Banyak sekali yang kita gumuli. Tapi kalau teman-teman mungkin berpikir, saya juga menderita, saya juga tidak punya harapan. Kita bertahanlah. Karena ada perempuan ini juga yang tidak punya harapan, dia juga terbuang. Tapi Tuhan cukup baik bagi dia dan memberikan dia harapan. Amin? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, makanya untungnya perempuan ini punya iman. Dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun imannya memang tidak sempurna. Kenapa Kak John bilang imannya tidak sempurna? Karena dia berpikir di ayat 27. Coba kita baca sama-sama ya, supaya ada ayat firman yang kita baca sama-sama. Dari tadi Kak John yang baca. Oke, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-27, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya iman kepada Yesus walaupun imannya tidak sempurna. Imannya mungkin agak keliru karena dia mungkin dipengaruhi oleh tahyul, mungkin dipengaruhi oleh mistis, mungkin dipengaruhi oleh budaya-budaya gaib pada saat itu. Bisa saja kawan-kawan, pada saat itu mungkin dia dipengaruhi oleh kepercayaan orang Yahudi. Orang Yahudi pada saat itu percaya kalau orang yang berdosa menyentuh mezbah yang suci, maka mezbah suci itu akan menguduskan orang tersebut. Ya, benda suci itu akan menguduskan orang tersebut, sehingga mungkin dia berpikir, kalau saya sentuh Yesus atau pakaiannya Yesus saja, saya akan menjadi sembuh. Bisa jadi. Bisa jadi juga dia dipengaruhi oleh mitologi Yunani Romawi pada saat itu yang sedang berkembang. Kenapa? Karena pada saat itu kalau ada orang yang berkuasa, orang yang sakti, bendanya saja kita pegang, maka ada kuasa yang berpindah atau kuasa yang mengisi diri kita karena benda daripada orang hebat tadi, atau orang yang berkuasa, atau orang yang sakti tadi. Mungkin saja dia berpikir seperti itu. Atau bisa saja seperti ada cerita-cerita dari kitab-kitab yang non-kanonik ya. Alkitab yang kita pegang teman-teman itu adalah 66 kitab yang sudah melewati masa kanonikal. Ya, sudah standarisasi, ini yang kita pegang. Tapi ada banyak kitab-kitab lain yang tidak diterima. Nah, ada salah satu kisah yang dituliskan dalam kitab-kitab itu. Kenapa kitab itu tidak diterima? Karena kitab-kitab itu dituliskan bukan oleh rasul-rasul, tetapi oleh orang-orang berabad-abad kemudian. Ya, sehingga itu tidak kita terima. Nah, ada ceritanya pada saat itu, Ibu Maria itu mencuci pakaian kotor dari bayi Yesus. Dan orang-orang berebutan untuk mengambil air bekas cucian itu, karena mereka percaya air itu menyembuhkan mereka. Ini ada cerita seperti itu. Tapi kita tidak percaya, hanya ini menjadi sebuah latar belakang aja. Kenapa kok cewek ini atau perempuan ini berpikir seperti itu. Tapi mungkin saja juga kalau teman-teman baca di pasal yang ke-6 dari Markus ini kan pasal 5 yang kita baca. Di pasal yang ke-6 ayatnya yang terakhir itu dikatakan bahwa banyak orang yang datang kepada Yesus dan memegang jubahnya dan mereka semua jadi sembuh. Mungkin memang sudah banyak berita-berita seperti ini sehingga dia berpikir kalau saya pegang jubah Yesus saya pasti akan sembuh. Jadi banyak yang bisa berpikir, tapi teman-teman, terlepas dari imannya yang dipengaruhi oleh tahyul atau imannya yang dipengaruhi oleh mistis, gaib dan sebagainya, kan iman yang benar kan seharusnya kita beriman kepada Tuhannya bukan benda. Betul ya? Betul. Ya, nanti Kak John akan jelasin. Tapi Tuhan cukup baik kawan. Walaupun imannya tidak sempurna, walaupun imannya agak keliru, tapi Tuhan cukup baik dengan memberikan kesembuhan kepada perempuan ini. Kok di sebelah sudah selesai? Oh enggak, itu mereka nyanyi. Oh ya, mereka nyanyi lagu
cepat. Oh iya, Kak John tadi pagi juga ikutin dengerin dari live streaming. Oh iya, ada sesi nyanyi lagu ya, tapi itu masih dalam khotbah. Teman-teman jangan khawatir ya, kita masih punya cukup banyak waktu. Kalau bagi Kak John kayaknya kurang cukup. Oke, kita lanjutkan. Tapi Tuhan cukup baik, sehingga walaupun imannya perempuan ini tidak benar, tapi Tuhan berikan mujizat, instant miracle. Terjadi seketika itu, sekejap itu pun, perempuan itu merasakan bahwa dia sudah disembuhkan. Nah, ini coba kita baca ayat yang ke-29. Sama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. Sama-sama baca, 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah teman-teman, ini Kak John bongkar dulu sedikit. Ini ada beberapa kata yang mau Kak John tunjukkan bahwa rupanya ini yang Kak John tadi bilang, kalau pendarahannya itu bukan cuma sekedar flek. Menurut Alkitab versi King James Version, itu ditulis fountain of her blood, mata air dari darahnya. Jadi bukan flek, bukan cuma bercak, tapi ini adalah mata air ngalir deras. Pendarahannya. Sangat menderita, tetapi sekejap itu ketika dia selesai menyentuh jubah Yesus, di situ kesembuhan yang instan terjadi, mata air dari darah itu langsung berhenti. Wow. Kemudian dikatakan di sini, dan dia merasa, kalau bahasa aslinya bukan merasa, dia mengetahui. Kita orang Indonesia sering ya bilang, saya rasa kalau di dalam diskusi, kalau kita diskusi, debat dan sebagainya, saya rasa gini-gini, sebenarnya bukan saya rasa, saya pikir harusnya. Yang kita rasa itu adalah makanan, itu saya rasa bakso, saya rasa mie goreng dan sebagainya. Tapi betul, ini bukan rasa, dia mengetahui. Berarti betul-betul pendarahannya itu sangat hebat. Sehingga ketika dia berhenti, dia langsung tahu bahwa dia itu sembuh. Kan dia tidak mungkin cek di situ. Itu kerumunan banyak orang kawan-kawan. Dia tidak mungkin perlu pergi ke laboratorium dulu untuk mengetahui. Karena dia langsung tahu pada saat itu, berarti memang pendarahannya sangat hebat. Tapi Tuhan begitu baik menyembuhkan dia secara instan. Dan yang berikutnya, dan badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Rupanya kata penyakitnya, bukan cuma sakitnya yang disembuhkan, tapi affliction itu bicara soal penderitaannya. Teman-teman masih ingat bahwa penderitaannya tadi ada 4 dimensi penderitaan yang dia alami. Fisik, sosial, finansial, dan spiritual. Pada saat itu dia disembuhkan atau dipulihkan. Sekejap itu juga dia merasa kayak terbeban dari semua beban-beban yang tadi 4 hal yang membebani dia. Pikiran, frustasi dan sebagainya. Tapi Tuhan sembuhkan. Oke, puji Tuhan. Nah ini kita akan lanjutkan lagi teman-teman. Nah perempuan ini bukan saja disembuhkan. Tapi juga dia mendapatkan pemulihan dari semua penderitaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Wow, Tuhan luar biasa. Amin. Nah, tapi kita lihat yang berikutnya. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya. Waktu dia nyentuh, kemudian dia mengalami kesembuhan, Yesus merasakan ada tenaga. Di sini dikatakan pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga. Bahasa aslinya sebenarnya bukan tenaga, karena kita pikir nanti Yesus kayak punya tenaga dalam gitu ya. Bukan, apalagi kamehameha, bukan ya. Enggak, tapi Tuhan punya kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah banyak orang dan bertanya. Ini nih tindakan konyol. Lagi banyak orang berdesak-desakan. Lalu Tuhan rasa ada kuasa yang keluar. Lalu dia, sabar. Siapa yang sentuh saya? Konyol banget nih. Coba kalau pertanyaan Yesus adalah, siapa yang copet dompet saya? Nah itu masih masuk akal karena ini kerumunan gitu kan. Lalu mungkin murid-murid akan tunjuk pasti Yudas gitu. Karena Yudas selalu, ya pasti Yudas gitu. Tapi mungkin otaknya adalah Petrus, karena Petrus selalu memimpin segala hal gitu ya. Dia memimpin pergerakan termasuk pencopetan gitu. Mungkin. Tapi waktu itu Yesus berpikir, siapa yang sentuh saya? Ini kan pertanyaan konyol. Tapi teman-teman coba perhatikan. Di sini, ya di mana ya tadi? Dan engkau bertanya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, ini kata muridnya nih. Menekan dengan kuat, itu betul kayak ini. Kayak waktu nonton konser. Desak-desakan gitu kan. Lalu ada
orang yang bilang, siapa yang sentuh saya? Itu kan konyol gitu. Semua orang yang menyentuhmu karena kita lagi berdesak-desakan. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Ayat 32. Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Teman-teman, di dalam terjemahan, John lihat di sini terjemahannya NIV. Di Alkitab terjemahan NIV, Yesus dikatakan di situ, and he keep look around. Dia betul-betul memandang sekelilingnya, terus memandang siapa tadi yang menjamah. Teman-teman tahu keadaannya waktu itu kan lagi genting. Dia sedang menuju ke rumahnya Yairus. Mau menyembuhkan anak Yairus yang berumur 12 tahun, bener kan? Tapi kok bisa-bisanya dia berhenti di situ pada masa itu adalah masa yang emergency. Ini darurat. Maka pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus mau memandang, mencari tahu siapa perempuan itu? Ternyata teman-teman, Tuhan Yesus mau tahu siapa orangnya dan dia mau berjumpa dengan orang itu. Walaupun ini emergency, tapi dia mau ketemu perempuan ini. Tuhan Yesus ingin, kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin memberi yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh perempuan itu. Perempuan itu mengharapkan apa? Kesembuhan. Tapi Yesus memberikan yang lebih, beyond expectation. Kita berpikir, saya pengen ikut Yesus supaya saya dapat ini. Tapi sebenarnya yang Tuhan persiapkan bagi kita adalah melampaui semuanya itu. Dia mau pakai orang-orang muda bagi pelayanan Tuhan. Dia mau pakai orang-orang muda bagi misinya Tuhan. Dia mau pakai orang-orang muda supaya kita menjadi alat tangannya Tuhan. Wow, keren kan? Bukan cuma sekedar saya jadi berprestasi di sekolah. Kalau jadi prestasi, banyak orang berprestasi. Tapi tidak jadi apa-apa untuk Tuhan. Tidak ada kemuliaan Tuhan yang dihasilkan dari prestasi itu. Paham ya teman-teman? Tapi kalau teman-teman mau berdoa, Tuhan, unshaken calling, sekali lagi. Tuhan, panggil saya untuk panggilan yang tak tergoyahkan. Aku mau untuk menjadi alatmu. Kalau waktu sesinya Kak John, aku mau menjadi ranting yang melekat kepada pokok anggur. Kalau teman-teman doa seperti itu, Tuhan akan memberikan melampaui yang kita doakan. Amin. Makanya lagu itu, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Ya, seringkali yang kita doakan adalah handphone, mobil, rumah, pekerjaan, gajinya naik dong gitu ya. Itu ya. Tapi sebenarnya Tuhan mau melampaui itu. Bukan berarti, berarti gajinya naik ya? Bukan. Tapi Tuhan mau sesuatu yang tidak fana terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita akan lihat, ya, waktu Kak John tinggal sedikit, kira-kira apa aja yang Tuhan lakukan atau yang Tuhan beri melampaui daripada yang perempuan itu harapkan. Yang, rupanya masih ada ini. Ya. Allah kita tidak bisa memberikan kurang dari yang terbaik. Amin? Wah ini agak ragu nih ya. Masa sih gitu? Ini kayaknya teologi kemakmuran nih ya. Allah kita tidak mungkin memberikan kurang dari yang terbaik. Tapi ada kelanjutannya. Tapi terbaik ditentukan menurut Tuhan, bukan menurut kita, menurut saya. Ya menurut saya yang terbaik adalah Kak John bisa jadi CEO. Menurut Kak John di CEO dengan gaji ya 2 digit, 3 digit lah gitu. Wow gitu kan, itu terbaik menurut Kak John. Tapi menurut Tuhan, gak apa-apa John. Yang kau dapat mungkin cukup untuk hari-harimu. Tapi yang kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan, gak apa-apa. Dan Tuhan menolong Kak John sehingga Kak John tidak menaruhkan definisi diri Kak John dengan gaji yang Kak John terima, pekerjaan, nama, branding gitu ya. Dari dirinya Kak John, walaupun Kak John terbatas. Kak John percaya Kak John terbatas. Tapi disitulah letak perbedaannya. Tuhan tidak mungkin bisa memberikan kurang dari yang terbaik. Betul, dia sudah buktikan, dia memberikan Yesus Kristus bagi kita. Kurang baik apa lagi itu? Itu dia berikan segalanya. Anaknya yang paling dikasih dia berikan kepada kita. That is the difference. Itulah letak perbedaannya kawan-kawan. Tuhan memberikan yang lebih daripada yang kita harapkan. Dia memberi yang terbaik. Tapi yang terbaik menurut Tuhan. Amin? Oke, kita lihat satu persatu.
Baru masuk poinnya. Enggak, ini cepat aja kok ya. Tuhan memberikan pemulihan hubungan. Kalau perempuan itu mengharapkan kesembuhan, Tuhan Yesus memberikan hubungan. Kamu yakin mau minta kesembuhan doang? Aku bisa berikan yang lebih. Karena yang dia alami adalah apa? Penderitaan, affliction yang begitu parah. Bukan cuma secara fisik dia sakit, tapi dia terhilang atau tidak terbuang dari sosial. Dia diabaikan oleh agama. Dia tidak punya apa-apa untuk bisa menjadi pride-nya dia. Tidak ada, karena hartanya sudah habis. Tapi Yesus bilang, aku bisa pulihkan kamu. Kau minta kesembuhan, aku berikanmu hubungan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku. Dalam bahasa Indonesia di sini hai anakku, tapi dalam bahasa Yunani itu ditulis di situ adalah tugatir. Tugatir atau dalam bahasa Inggris daughter. Anak perempuan. Hai anak perempuanku. Wow. Kau minta kesembuhan, Yesus pulihkan hubunganmu. Mungkin dia ditinggalkan keluarganya ya. Dia ditinggalkan orang-orangnya. Dia tidak ada namanya bestie, nggak ada. Semua orang melihat dia najis. Meninggalkan dia hari lepas hari. 12 tahun hidup dalam penderitaan seperti itu. Tapi Tuhan bilang, hai anakku, engkau anak perempuanku. Itu hubungan yang Tuhan tawarkan. Amin. Sekarang coba teman-teman lihat, mana yang lebih hebat? Kesembuhan atau relasi dengan Tuhan? Relasi. Makanya masalah kita bukan masalah sakit penyakit, penderitaan, kemiskinan, itu bukan masalah kita. Masalah kita yang terbesar sebenarnya adalah dosa kita yang membuat relasi kita dengan Tuhan itu jadi hancur, jadi rusak. Tapi Tuhan, Yesus Kristus, rela dia datang ke dunia untuk dia bisa merasakan setiap perasaan-perasaan penderitaan kita. Dan menjalin hubungan dengan kita. Supaya di dalam hubungan kita dengan dia, kita menemukan kebermaknaan di dalam relasi dengan Tuhan. Amin. Ada isu mental health, bersama Tuhan, teman-teman akan baik-baik saja. Teman-teman akan dikuatkan. Kenapa? Karena kita akan selalu diingatkan, aku adalah anaknya. Kalau waktu itu sesinya Kak John, aku adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Ingatkan terus teman-teman dalam diri kalian, aku anaknya yang paling dikasihi. Itu akan menjadi kekuatan yang besar dalam diri kalian untuk membuat kalian setia, bertahan meskipun menderita. Amin. Next, yang berikutnya ya. Di dalam Katekismus Heidelberg ya, ada satu pertanyaan, kenapa Yesus menawarkan hubungan, kawan-kawan? Kenapa Yesus menawarkan hubungan? Karena di dalam dunia ini, orang cari supaya dia bisa memiliki sesuatu dan dia bisa dimiliki oleh seseorang. Belongingness. Kenapa kita mau pacar? Karena kita pengen kita memiliki seorang yang bisa berbagi kasih dan kita bisa dimiliki oleh yang bisa berbagi kasih dengan dia. Iya kan? Nah itu sebabnya di dalam Katekismus Heidelberg, ya, ini salah satu, waktu itu Kak John pernah perkenalkan ada katekismus kecil Westminster, ini ada Katekismus Heidelberg. Katekismus itu semacam modul PA gitu kawan-kawan ya. Jadi jangan, apaan nih gitu ya. Ini kayak modul CF, dia pertanyaan gini, what is your only comfort in life and death? Apa yang membuat kamu tenang di dalam hidup maupun matimu? Lalu jawabannya, kalau diringkas, sebenarnya itu jawabannya panjang sekali, tapi diringkas, that I belong to Jesus my Savior and He belongs to me. Itulah penghiburan terbesar saya ketika orang tidak menganggap saya, bahkan Daud katakan, meskipun ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tetap bagianku. Kenapa? Karena dia berpikir, ayah ibunya bisa tinggalkan dia. Dan memang dia alami itu. Dia ditinggalkan oleh keluarganya, saudaranya dia meninggalkan dia. Bayangkan ada pesta pentahbisan yang dilakukan oleh Samuel di rumahnya Isai. Semua saudara-saudaranya Daud diundang, Daudnya doang disuruh menggembalakan kambing domba. Ini kan diskriminasi dalam keluarga. Entah mungkin dia anak tiri mungkin ya. Atau mungkin dia anak paling bungsu yang dibenci sama keluarganya, bahkan termasuk papa mamanya. Gitu. Makanya dia tuliskan di Mazmur, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi dia mengetahui yang menjadi pergumulan manusia adalah biarlah Tuhan menjadi bagianku dan aku menjadi milik Tuhan. Amin.
Itu yang harus teman-teman pegang. Apa yang membuat teman-teman jadi tenang? Rest in this life. Yang membuat kita tenang, merasakan nyaman adalah that I belong to Jesus, my Savior, and He belongs to me. Ayo coba sama-sama katakan ya, sama yang ini ya, yang answernya, jawabannya. 2, 3. That I belong to Jesus, my Savior, and He belongs to me. Amin. Inilah belongingness. Pada hakikatnya teman-teman, kekristenan itu tentang hubungan. Amin. Pada dasarnya, kekristenan itu bicara soal relasi, bukan aturan. Kekristenan itu bicara soal penerimaan, bukan tuntutan. Kekristenan itu bicara tentang cinta kasih, love, bukan ketakutan. Bukan Kak John mau bilang kalau, kita hubungan penerimaan cinta kasih tapi tidak usah disiplin rohani dan sebagainya. Bukan. Tetap ada peraturan, tetap ada disiplin rohani, tetap ada namanya kita berjuang untuk melayani dan sebagainya. Tetapi aksennya bukan di situ. Lampu sorotnya adalah di hubungan, penerimaan, cinta kasih. Sehingga kalau kita melakukan aturan, tuntutan, dan takut akan Tuhan, karena digerakkan oleh hubungan tadi. Digerakkan oleh cinta kasih tadi. Digerakkan karena Tuhan sudah menerima saya lebih dahulu. Waktu seksinya Kak John juga, Kak John pernah jelaskan tentang siklus kasih karunia dengan siklus kerja di dunia ini. Kalau di dunia ini kan kita tidak bisa langsung diterima orang ya. Kita harus ada achievement dulu. Kalau kamu mencapai sesuatu, maka nilaimu, dirimu akan menjadi berharga. Dan orang akan menerima engkau. Dan kalau kamu mau diterima, lebih lagi, kamu harus mencapai sesuatu, supaya dirimu berharga, dan orang akan menerima engkau. Tapi siklus kasih karunia bukan gitu. Kamu tidak bisa mencapai standar Tuhan. Kamu tidak bisa sukses menurut Tuhan. Sehingga yang Tuhan lakukan pertama kali apa? Dia terima kita dulu. Engkau anakku yang paling kukasih. Engkau adalah murid yang paling dikasih. Setelah kita diterima, ada kekuatan yang menolong kita. Sehingga kita punya diri kita jadi berharga. Sehingga karena keberhargaan kita inilah, bukan karena kita berharga, tetapi karena ada pribadi yang sangat berharga. Dia rela bayar harga untuk menebus kita yang tidak berharga, supaya kita yang tidak berharga menjadi miliknya yang berharga. Amin. Sehingga ketika kita sudah berharga di mata Tuhan, maka kita bisa melakukan pelayanan bagi Tuhan. Tapi sekali-kali bukan karena kita mampu, tapi karena kembali lagi siklusnya, karena saya diterima Tuhan. Saya menjadi berharga sehingga saya bisa melayani Tuhan. Tapi kalau saya hebat dalam pelayanan, itu bukan karena saya. Tapi karena saya diterima. Karena saya menjadi berharga karena Kristus. Dan saya bisa melayani. Siklusnya akan terus begitu. Kita tidak ada kesempatan untuk bisa sombong. Oke, kita lanjutkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Yesus tawarkan? Beyond expectation. Yesus memberikan pemulihan kepada iman yang benar. Kalau perempuan tadi itu dia berharap kepada benda atau barang, yaitu jubahnya Yesus, tapi Tuhan Yesus menyoroti iman. Iman itu apa teman-teman? Iman itu sebenarnya bicara soal bersandar pada Tuhan di tengah ketidakberdayaan kita. Harusnya kita harusnya berpikir seperti ini. Beriman adalah ketika kita sama-sama sadar, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Maka dari itu saya bersandar pada Tuhan. Bukan bersandar pada pagar apalagi pacar, betul ya? Tapi bersandar pada Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Kan ada lagunya, ku tak membawa apapun juga. Karena kita datang ke dunia ini telanjang, pulang juga telanjang teman-teman. Pakai jas di dalam peti, minta maaf. Itu nggak akan kepake di sana. Itu cuma penghormatan saja di dunia ini. Kita tidak datang tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa. Oleh karena itu saya bersandar kepada Tuhan. Makanya beriman kepada yang bukan Tuhan. Beriman kepada, misalnya ya, ini kan sekarang banyak nih, ya, walaupun sudah agak-agak jarang sih. Orang berpikir, kalau mau berdoa, ya mesti pakai minyak urapan. Ya, nah ini mulai ini gimana nih?
Berarti nggak boleh minyak urapan. Gitu. Kan lihat, Yesus bilang, bukan jubahku yang menyembuhkanmu, tapi imanmu yang menyembuhkanmu. Bukan minyak urapan yang menyembuhkan, teman-teman. Minyak urapan, Kak John juga punya minyak urapan, minyak zaitun asli dari Israel. Iya dong, masa pakai minyak zaitun dari Indomaret? Ya, dari Israel dong ya. Iya. Tapi teman-teman, itu tidak ada kuasanya apapun, karena yang berkuasa Tuhannya, bukan minyaknya. Amin. Ada orang yang berpikir, kalau nanti kita ini perjamuan kudus, kalau saya makan roti dan minum anggur, saya sembuh. Kan kita jadi berhalakan perjamuan. Iya dong. Padahal Yesus bilang, lakukanlah ini untuk mengingat akan pengorbanan Kristus. Sehingga setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Kristus. Penginjilan. Bukan supaya saya sembuh. Tapi kalau teman-teman mau tanya, Tuhan bisa nggak sembuhkan? Bisa, bagi dia. Miracle itu terlalu gampang. Tapi penebusan yang dia kerjakan, dia lakukan sepenuh hati untuk kita semua. Karena cintanya. Mana yang kita mau pilih? Gitu loh. Amin. Amin. Makanya beriman kepada yang bukan Tuhan adalah perlawanan terhadap iman yang sesungguhnya. Berdoa, harusnya berdoa. Kalau Kak John yang berdoa kurang mujarab. Kenapa? Kak John berdoa kayak santai banget. Tuhan, tolong anakmu yang sedang ujian. Harusnya maunya ya. Yang berdoa tuh harusnya dengan volume yang kencang gitu. Haleluya. Suaranya agak berat sedikit gitu. Bapa di dalam surga. Haleluya. Di dalam nama Yesus semua anak-anak energize. Semuanya yang ujian akan dapat nilai yang baik. Gitu. Haleluya. Oh itu doa yang manjur. Kita kayak merasa kalau kuasanya mengalir begitu cepat. Ketimbang kalau Kak John yang berdoa, Tuhan Yesus engkau tolong anak-anakmu. Gitu. Ya perasaannya sih gitu. Tapi kan kita bukan hidup karena baper kan. Kita bukan hidup karena perasaan kan. We live by faith. Kita hidup karena iman. Dan iman itu yang menggerakkan kita sehingga setelah kalian didoakan untuk besok ujian, kalian bukan, yes saya besok pasti dapat 100 lalu saya main game. Bukan. Iman itu menggerakkan saya untuk belajar. Kerjakan setiap latihan-latihan soal sehingga saya lakukan yang terbaik. Amin. Amin. Ya, miris ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kak John tidak akan lanjutkan lagi. Dan yang berikutnya, terakhir ya, janji deh ya. Kali ini yang ketiga yang Tuhan Yesus tawarkan adalah pemulihan secara holistik. Total. Ya. Ayat 34 coba kita baca ya. Abaikan yang dalam kurung dan bold seperti itu ya. Oke, kita baca 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan itu mendapatkan pemulihan hidup secara total. Dia utuh di dalam Kristus. Maksudnya apa? Pas yang Yesus katakan, tepat sekali. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah zotso, telah menyelamatkan. Karena iman perempuan itu bukan cuma menyembuhkan, tetapi menyelamatkan dia dari seluruh penderitaan yang diakibatkan oleh penyakitnya tadi. Keterhilangan, keterbuangan, kehinaan, kenajisan, semua penderitaan yang dialami. Tapi imannya telah membuat dia sembuh telah menyelamatkan dia. Lalu pergilah dengan selamat. Kata selamat di sini dipakai kata Ibrani shalom atau bahasa Yunani-nya adalah eirene. Eirene, shalom. Shalom itu bicara tentang apa? Bukan hai, shalom, hai. Bukan. Shalom itu artinya sebenarnya kamu utuh di dalam Kristus. Kamu utuh di dalam Kristus. Amin. Sehingga pergilah, pulanglah dengan shalom. Pergilah dengan utuh. Dipulihkan secara utuh, secara holistik, secara total. Sembuh dari setiap penyakit penderitaanmu. Dan Yesus ngomong ini di tengah-tengah kerumunan tadi. Pulanglah, pergilah dengan damai. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Kenapa Yesus mau deklarasikan di tempat umum? Karena teman-teman, waktu di zaman dulu, seorang yang najis baru boleh dia diterima oleh masyarakat. Ketika imam besar menyatakan, melihat, cek secara fisik, udah sembuh. Kalau misalnya dia sakit lepra, apa namanya lepra? Kusta, dicek, oke, dia sudah sembuh. Maka imam ini yang akan bilang,
dia sudah tahir. Tapi lihat ya teman-teman, waktu itu Yesus di tengah-tengah kerumunan, dia tidak tunggu mana imam, coba tolong cek. Tidak, dia langsung bilang, dia bertindak sebagai imam. Pulanglah karena kamu sudah tahir, kamu sudah suci. Wow, luar biasa. Dia mau kasih tahu kepada orang-orang, dia sudah tahir, kalian semua terima dia. Yeay, keren sekali nih ya. Tuhan Yesus bertindak sebagai imam. Tapi teman-teman tahu bahwa karya Yesus yang terbesar, karya keimaman Yesus yang terbesar adalah ketika dia, imam itu kan mempersembahkan korban ya. Dia mempersembahkan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Ini karya keimaman Yesus yang terbesar. Amin. Makanya teman-teman, kita di dalam Tuhan, mungkin kita mengharapkan, mungkin kita mengalami penderitaan kita dan kita harapkan supaya Tuhan angkat semua penderitaan saya. Tapi yang Tuhan tawarkan melampaui daripada penderitaan yang kita alami. Dia mempersiapkan teman-teman masa muda yang masih sangat panjang ini untuk dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Amin.